Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang aksi nyata dari modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Di sini akan saya sebarkan kepada rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Tapi di sini saya menggunakan media YouTube agar disaksikan oleh teman-teman dan fleksibel juga waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Agung Isridawi Novitayani. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Nah, di sini ada pun beberapa materi yang akan kita pelajari itu adalah terkait tentang di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar. Yang kelima itu ada motivasi perilaku manusia, yang keenam itu ada posisi kontrol guru, dan juga keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Uh, Kedelapan ini merupakan materi yang akan saya sebarkan praktik baiknya pada rekan-rekan semua. Nah, di sini yang pertama kita bakal membahas terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Yang pertama adalah berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, serta yang terakhir adalah bernalar kritis. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama itu mungkin ada sebuah gambar di mana ilusi merupakan satu orang itu yang istilahnya adalah memutar di belakang temannya bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mengontrol orang lain. Ya, di sini maksudnya adalah siswa. Yang pertama itu adalah ilusi dari guru mengontrol murid. Bagaimana cara kita dalam cara kita untuk mengontrol murid ya. Yang kemudian yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan yang kita lakukan itu merupakan penguatan positif yang efektif serta bermanfaat juga bagi siswa. Kemudian selanjutnya itu adalah ilusi bahwa kritikan dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang sebenarnya adalah orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa siapapun karena setiap orang memiliki kemerdekaannya masing-masing. Yang selanjutnya kita bakal bahas di sini terkait dengan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa teori stimulus respon lawan teori dengan kontrol paradigma tentang dunia. Nah, stimulus respon tentang dunia di sini dan juga dibandingkan dengan teori kontrol tentang dunia. Di sini yang pertama adalah stimulus, yaitu realita atau kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori, realitas itu kebutuhan kita berbeda. Kemudian dalam stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sesuai dengan teori, kita selalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus, kita selalu berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi sesuai dengan teori, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Dan di teori, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di stimulus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat di teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus yang terakhir itu adalah model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang atau menang-menang.
Nah, kemudian di sini yang pertama adalah disiplin positif dapat dibagi itu merupakan disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita tidak memberikan yang namanya hukuman ataupun tidak memberikan reward kepada seseorang. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mampu disiplin diri atau memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ada pun beberapa nilai-nilai kebajikan. Di sini kalau kita berbicara masalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu merupakan sesuatu yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, ini ada pun beberapa contoh dari nilai kebajikan. Yang pertama itu adalah dilihat dari profil pelajar Pancasila. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan nalar kritis. Kemudian ada Ibo Primary Years Program PYP. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar dari manusia, itu yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini mungkin adalah yang kita perlukan itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang termasuk ke dalam kategori bertahan hidup. Kemudian yang termasuk ke dalam kategori kasih sayang dan rasa diterima, itu adalah rasa diterima, diperdulikan, dibagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penguasaan. Dalam penguasaan di sini itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat itu adalah kebebasan. Kemudian itu adalah mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru untuk mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir itu adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini dalam kategori bermain, rasa humornya, antusias, dan tertawa. Nah, kita lanjutkan kepada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dapat dibagi menjadi motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Nah, dalam motivasi ekstrinsik dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah untuk yang pertama untuk menghindari yang namanya ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu untuk yang pertama mungkin menghindari ketidaknyamanan ataupun dihukum. Dia tidak dihukum, bagaimana caranya dia untuk melakukan hal yang terbaik. Dan yang kedua itu adalah untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan. Dengan mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan, di sini dia harus melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan yang sesuai dengan keinginannya dia. Kemudian motivasi intrinsik di sini itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Nah, di sini ada beberapa hukuman, ada juga hukuman, eksekusi, dan restitusi. Di sini ada beberapa perbedaannya. Kalau kita biasanya di kelas kan selalu memberikan hukuman tanpa kita mengetahui bahwa yang mana termasuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada pembedaannya. Yang pertama itu adalah hukuman. Hukuman di sini tidak terencana ataupun bisa tiba-tiba sewaktu-waktu. Nah, murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi dan juga tidak dilibatkan dalam proses pembuatan dari peraturan di sini. Kemudian bersifat satu arah, hanya dibuat oleh misalnya pihak sekolah saja tanpa melibatkan siswa. Dan juga bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis juga. Nah, konsekuensi yang seperti apa dimaksud dengan konsekuensi? Konsekuensi itu merupakan sesuatu yang terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, murid juga tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, restitusi yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kemudian juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang mereka lakukan. Itu merupakan restitusi. Nah, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian kita juga merupakan sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh kasus. Satu contoh kasus yang pertama itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini pada saat siswa tidak menggunakan atribut lengkap, maka tugas kita, posisi kita sebagai seorang penghukum itu adalah akan menyuruh siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian jika kita sebagai seorang pembuat rasa bersalah, beberapa kali kita akan berbicara seperti ini kepada siswa. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, kemudian itu merupakan contoh dari penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Nah, yang selanjutnya itu adalah di mana posisi kita sebagai manajer. Sebagai manajer, kita akan mengatakan bahwa apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan yang kamu buat? Nah, itu adalah posisi kita atau beberapa kata yang bisa kita ungkapkan jika kita di posisi sebagai seorang manajer. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait tentang posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira ini merupakan posisi kontrol apa, Bapak Ibu, rekan-rekan semua? Kita akan diskusikan pada sesi besok hari. Kita akan mendiskusikan posisi kontrol apa di sini. Yang jawabannya, karena kita nggak bisa diskusi sekarang, kita akan diskusikan nanti besok. Di sini Bapak Ibu sudah akan menganalisis, ini ada beberapa slide di sini merupakan termasuk ke dalam posisi kontrol apa. Ini pertanyaan yang pertama, kemudian ini pertanyaan yang kedua, bukan pertanyaan, pernyataan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini merupakan posisi kontrol apa. Kemudian ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini merupakan posisi kontrol apa ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini juga merupakan posisi kontrol apa, masih pertanyaan yang sama. Dan yang terakhir itu adalah ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Ini merupakan posisi kontrol apa. Nah, selanjutnya dari yang tadi posisi kontrol kita akan bahas besok pada saat sesi diskusi di sekolah. Nah, di sini adalah keyakinan kelas. Sekarang kita bakal membahas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas yang kita buat? Nah, karena di sini adalah keyakinan kelas di sini bersifat yang namanya abstrak, kemudian juga berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif sehingga tidak lebih siswa. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi sedikit walaupun dia kata-katanya sedikit tetap mudah diingat oleh siswa yang juga gampang dibawa
untuk mengingatnya. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi siswa itu mudah menerapkan tanpa harus memikirkan terlalu panjang kata-katanya itu. Nah, semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan dalam proses pembuatan yang namanya keyakinan kelas di sini. Kalau di kelas namanya keyakinan kelas, kalau di sekolah disebut sebagai keyakinan sekolah. Nah, di sini kita bahas adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan eh, mandiri dan bertanggung jawab. Tuh. Nah, di sini ada 3 tindakan dari restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini untuk menstabilkan identitas ada pun beberapa kata yang bisa kita ungkapkan itu adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu ataupun bapak juga pernah melakukan itu. Ibu ataupun bapak juga mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah beberapa kata yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas dari anak. Nah, yang kedua itu adalah validasi dari tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, pasti kamu ini pun ada beberapa kata yang bisa kita ungkapkan kepada anak yang termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Ini yang pertama adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu merupakan beberapa kata yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini kita dalam menanyakan keyakinan dari siswa itu bisa menggunakan kata-kata yang pertama itu adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan beberapa kata yang bisa kita pergunakan untuk melakukan yang namanya menanyakan keyakinan dari siswa. Nah, kemudian di sini ada satu tugas. Ikan jelas di dokumentasinya ada Bu, Sasa kan main HP di kelas, Bu. Apa benar itu Sasa? Ya, Bu. Baik, silakan ke depan sebentar Sasa. Baik, Bu. Apa benar kamu main HP pada saat jam pelajaran? Benar, Bu. Kenapa kamu main HP pada saat jam pelajaran? Begini, Bu. Sebenarnya perut saya lagi sakit. Terus saya buka WA untuk menghubungi ibu saya. Kenapa kamu tidak melaporkan pada ibu? Jika perut kamu sakit kan bisa ibu yang mengantarkan atau ibu teleponkan orang tuanya. Ya, Bu. Saya tadi tak kepikiran. Nah, baik Sasa, apakah kamu pada saat pagi sudah sarapan? Belum, Bu. Nah, setiap orang itu pasti memiliki pernah melakukan suatu kesalahan. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, namun teknologi belum secanggih sekarang. Jadi dulu itu ibu langsung melaporkan kepada gurunya ibu untuk diteleponkan orang tua ataupun langsung diantarkan pulang. Nah, bisakah kamu berjanji jika nanti di hari selanjutnya kamu akan sarapan setelah atau sebelum berangkat ke sekolah? Bisa, Bu.
Kemudian di sini kira-kira apa kesepakatan kelas yang kamu langgar? Mungkin menggunakan HP saat jam pelajaran di dalam kelas, Bu. Nah, pada saat jam pelajaran harusnya tidak menggunakan HP. HP hanya boleh digunakan pada saat tidak jam pelajaran ataupun jam istirahat. Nah, bisakah sekarang kamu melakukan, berjanjikah kamu pada saat besok akan sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Ya, Bu, saya akan berjanji sebelum berangkat sekolah, saya akan sarapan agar perut saya tidak sakit, Bu. Saya minta maaf ya, Bu. Berarti silakan kamu kalau seperti itu ibu antarkan kamu pulang dan sampai di rumah silakan lakukan pembelajaran secara mandiri. Baik, Bu. Saya sama sekali tidak merasa ditekan atau dihakimi oleh ibu guru karena saya tahu posisinya yang berbuat kesalahan, dan yang paling penting saya menyampaikan bahwa dengan proses seperti ini maka saya menjadi sadar dengan sendirinya dan kesalahan yang saya buat tanpa harus ditekan oleh ibu guru. Nita, dipanggil sama Bu Novi ke depan ruang guru. Selamat pagi Nita, silakan duduk. Kira-kira kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Kemarin kamu di sekolah kan? Ya, Bu, masuk. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas, Bu. Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Nah, kemarin malam saya sekolah tetap sampai jam 12 malam. Jadi saat pelajaran saya melakukan, Bu. Setiap orang mungkin pernah melakukan yang namanya kesalahan. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan hingga akhirnya mungkin ibu terlambat mengumpulkan tugas. Tapi pada akhirnya ibu mengerjakan tugas tersebut dan ibu kumpulkan kepada guru ibu. Nah sekarang kita kan kamu ada melanggar, menurut kamu apakah kamu ada melanggar kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Ada, Bu. Kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Mungkin saya tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas saya, Bu. Nah, kira-kira bagaimana solusi yang bisa kamu berikan untuk pelanggaran yang kamu lakukan? Yang pertama, saya berminta maaf karena saya tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan yang akan dikumpul besok. Baik. Nah, di sini Ibu mengapresiasi tanggung jawab yang kamu lakukan. Semoga dijalankan dengan baik. Kemudian sekarang silakan lanjutkan istirahatnya kamu. Jangan lupa tugasnya Ibu tunggu dikumpulkan. Ya, sama-sama. Saya sama sekali tidak merasa sedang dihakimi ataupun ditekan oleh Bu Novi, karena saya tahu saya salah karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Novi. Dengan dipanggil seperti ini, maka saya menjadi sadar dengan sendirinya akan kesalahan yang saya buat tanpa harus ditekan ataupun dipaksa oleh Bu Novi. Itu tadi merupakan contoh penerapan dari segitiga restitusi yang saya buat, dan juga itu merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual saya yang saya masukkan ke dalam aksi nyata ini. Nah, kemudian di sini di akhir mungkin saya hanya bisa mengatakan bahwa dalam penerapan yang namanya program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun yang dianggap sebagai manajer yang menuntun dari murid-muridnya agar bisa menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan disiplin positif. Silahkan dicermati rekan-rekan. Kita akan ketemu lagi esok hari pada saat diskusi secara langsung di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berkenan hadir pada hari ini, yang datang di pelimbasan dari aksi nyata 1.4 dari saya. Nah, sebelum dari itu perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah anak Agung istri
dari Sitayani yang merupakan CGP Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit bingung ya kenapa saya memasang foto yang seperti itu di slide. Saya memasang foto seperti itu di slide karena saya ingin saking semangatnya untuk menyebarkan budaya positif di lingkungan Bapak Ibu. Nah, ada pun beberapa tujuan yang di sini saya mengundang Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah pengibasan praktik baik dari disiplin positif yang saya dapatkan selama pembelajaran sebagai CGP. Kemudian yang kedua itu adalah guru dapat menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing karena sebagian besar di sini Bapak Ibu yang hadir di sini adalah merupakan seorang wali kelas juga dan juga pemimpin pembelajaran dalam kelas. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas hari ini, itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu adalah motivasi perilaku manusia, kemudian ada yang terakhir, yang selanjutnya itu posisi kontrol guru. Kemudian ada keyakinan kelas dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan materi, mari kita ice breaking sedikit dulu karena agak kurang seru kalau kita belum ice breaking ya. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mempunyai saran untuk ice breaking apa yang kita gunakan? Ada? Ada? Tidak ada. Baik, kalau gitu karena ini masih pagi juga karena cuaca sering panas, kita mungkin bakal tidak akan menggunakan ice breaking yang susah. Kita bakal menggunakan angin berhembus. Jadi saya mengucapkan satu kata, nanti di akhirnya itu silakan Ibu melanjutkan kata tersebut. Misalnya spentry. Jadi Ibu bilang nanti yang kata akhir saya adalah spentry. Jadi nanti di akhirnya itu Ibu mengatakan spentry di hati. Kalau di hati terakhir berarti disambung lagi. Jadi saya sambung kata. Sudah di saya. Dari saya pertama, hari ini bersemangat di sekolah kita. Mungkin angin berhembus kepada Bapak yang paling ganteng di sana, Pak Gili. Kita sebagai warga negara dan sebagai guru harus bisa mendidik dan memberikan contoh yang baik kepada siswa. Angin berhembus ke Bu Kartika. Terima kasih. Siswa harus menjadi pusat dan pembelajaran, sehingga dalam setiap kegiatan pembelajaran harus selalu berpusat kepada siswa. Angin berembus kepada Bu Pipin. Baik, terima kasih. Siswa adalah pusat yang harus kita perhatikan dan selalu bimbing di dalam kelas. Angin berhembus kepada Ibu Eti. Kelas yang kondusif adalah kelas yang rapi. Angin berhembus ke Ibu Arin. Rapi kalau di kelas tatanannya bersih, murid akan semangat belajar. Angin berhembus kepada Ibu Naruma. Belajar adalah keinginan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Angin berhembus pada Bu.
90-an ya. Oke, apa ya lagi ya? Kebiasaan positif yang dilakukan siswa lagi-lagi memberikan semangat dan atmosfer terbaik bagi lingkungan sekolah sehingga sekolah bisa menjadi contoh bagi sekitarnya. Namun ketika budaya positif tersebut tidak lagi diterapkan, maka keadaan sekolah tidak lagi menjadi inspirasi. Angin berhembus ke sebelah. Artinya Inspirasi positif yang harus guru berikan kepada peserta didik agar peserta didik bisa mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya. Angin berhembus ke siapa? Ke Bu Novita lagi. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kayaknya anginnya berhembus di sini ya. Jadi di sini sudah yang cuacanya panas sudah jadi adem lagi di sini walaupun cuaca di luar panas, tapi dalam ruangan ini sama adem karena di sini anginnya berhembus kemana-mana Bapak Ibu ya. Dari kata-kata Bapak Ibu juga sangat memotivasi juga dari ada yang memainkan dengan budaya positif lingkungan di kelas bermain dengan anak-anak yang unik juga. Kemudian selanjutnya kita bakal lanjutkan ke pembahasan kita yaitu adalah terkait tentang kebutuhan dasar manusia. Adalah penguasaan, di mana penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Kemudian yang keempat itu ada kebebasan. Di sini kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal yang baru, kemudian memimpin, mengendalikan arah dari dirinya. Yang terakhir itu adalah kesenangan, di mana kesenangan ini merupakan suatu bisa dia bermain, bisa dalam humornya, antusiasmenya, kemudian juga bisa dalam tertawa. Kita kan sering tertawa Pak Ibu ya, ya kan? Ya apa tidak? Ya. Coba senyum dulu, kayaknya hari ini Bapak Ibu agak sedikit tertekan di sini. Enggak ya. Oke, kita kan senyum dari tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita bakal membentuk suatu kelompok. Nanti kita bakal buat 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan saya berikan suatu soal, di mana Bapak Ibu bisa menganalisis dari soal tersebut. Untuk pembagian kelompoknya kita mungkin pergunakan, karena kita bakal buat 2 kelompok, mungkin Bapak Ibu bisa sebutkan 1 sampai 2 saja dan diulangi lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Atau kita pakai cara yang berbeda. Kita punya 2 gaya. Kita pakai, ada yang nanti pembentukan kelompoknya berdasarkan gaya. Ada Bapak Ibu yang bergaya seperti ini, ada Bapak Ibu yang bergaya seperti ini. Bisa ya? Tapi nanti harus menyesuaikan dengan jumlahnya. Kalau misalnya ada yang lebih banyak, kita akan ulang kembali di orang yang banyak tersebut. Bisa? Oke. Dalam hitungan ketiga, silakan menentukan gayanya ya. Sudah semangat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti yang banyak masih yang sangat kecil, yang besar sudah banyak ceritanya ada 3 orang termasuk dalam 1 kelompok. Mungkin untuk yang 3 orang bisa berpindah ke sebelah sini dulu. Untuk yang 2 orang silahkan berpindah ke sini dulu. Kita lanjutkan kembali. Kita bakal ulangi kembali. Yang sudah 3 orang yang cintanya sangat besar tidak usah mengikuti kembali ya. Yang cintanya masih kecil bisa mengikuti kembali. 1, 2, 3. Berarti ibu tak punya cinta yang besar ya, semuanya cintanya kecil. Oke, ganti gaya. Pakai gaya apa ya enaknya ya? Kucing. Kucing sama apa? Sama gajah? Kucing sama gajah ya? Berarti kucing dan gajah. Oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti masih ada yang kelebihan. Sekali lagi.
Saya lagi ya. 1, 2, 3. Ini masih kurang 1. Berarti ini kita anggap sebagai kelompok 2 dan 3 orang di sini akan kita kembalikan mau cinta besar atau cinta kecil. Apa tadi cinta sama gajah lagi? Ada lagi kira-kira ya apa ya sarang G aja ya sarang G dong. Oke, yang besar dan kecil, yang besar dan kecil ya. 1, 2, 3. Oke, Ibu Pipin silahkan ke sebelah sana dan Pak Giri dan Bu Arvidi silahkan ke sebelah sini ya. Ternyata Bu Pipin setelah sekarang baru besar cintanya ya. Dari yang paling kecil sekarang sudah besar. Oke, di sini saya akan membagikan soal yang bisa Bapak Ibu analisis. Di sini Bapak Ibu menganalisis sesuai dengan kira-kira anak ini mempunyai kebutuhan dasar apa ya. Saya akan berikan waktu 5 menit cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah sangat cukup 5 menit untuk menganalisis. Nanti masing-masing kelompok akan memaparkan hasil analisisnya. Baik, saya akan bagikan. Baik, silakan dianalisis. Saya berikan waktu 5 menit untuk menganalisis dan berdiskusi. Sambil Bapak Ibu berdiskusi, kudapan yang telah kami sediakan silakan dikonsumsi. Kebebasan nggak sih kita kebebasan sama kebutuhan apa namanya ketahanan tiga yang tidak punya Di sana apa? Biar bisa di sini. tiga yang tadi Sama. karena waktu 5 menitnya sudah habis, mari sekarang kita mulai untuk membahasnya. Mungkin dimulai dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu. Kelompok 1 ya, baik. Kelompok 1 yang pertama, silakan siapa yang mewakili kelompok 1? Bu Mardian cantik, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kondisinya adalah si Doni sering meminta bekal makan temannya pada saat jam istirahat. Kemudian temannya juga melaporkan kejadian itu kepada Ibu Ambar. Jadi dari hasil analisis kelompok kami, kondisi Doni ini dari 5 kebutuhan dasar yang telah dipaparkan tadi, itu ada 3 yang kemungkinan besar menjadi alasan dia melakukan hal itu. Yang pertama itu karena dia itu ingin bertahan hidup atau kebutuhan survivalnya.
Mungkin di rumah si Doni itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya sehingga dia lupa dimasakin sarapan atau lupa diberikan bekal sama orang tuanya sehingga dia meminta kepada temannya. Nah, dari kejadian Doni ini juga mungkin juga si Doni tidak terpenuhi rasa cinta dan kasih sayang dari rumahnya dia, baik itu dari orang tua ataupun kakak ataupun adiknya, sehingga dia mencari kasih sayang itu di lingkungan sekolah. Nah, karena itu terus menerus, mungkin itu menjadi hobi dia saat ini sehingga Doni ini terperangkap dengan kesenangannya dia yang suka meminta kepada temannya seperti itu. Hanya saja yang dilakukan Doni ini sudah salah. Ya, mungkin dengan temannya berbicara kepada Ibu Abbas bisa memberikan solusi supaya dia diperhatikan lagi di rumah atau lebih lebih diperhatikan lah di rumah ataupun pada keluarganya sendiri begitu. Terima kasih. Baik Bu dari Bu Magi, terima kasih Bu Magi sudah mewakili kelompok 1. Baik, selanjutnya mungkin dari kelompok 2, siapa yang akan mewakili? Baik, Bu Kartika. Baik, terima kasih. Kami setuju dengan pendapat dari kelompok 1 tadi mengenai kebutuhan akan kasih sayang. Karena nanti ketika dia memiliki kebutuhan akan kasih sayang, nanti implikasinya dia akan memiliki kebutuhan akan penguasaan. Ya, karena apa? Karena dengan tidak mendapat kasih sayang di rumah, jadi termasuk di sana dia tidak mendapat pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Karena itu dia mencari pengakuan dengan caranya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kasus ini. Pada saat mengambil makanan itu, Doni melakukannya dengan paksa. Ya, jadi ketika dia melihat temannya menuruti keinginannya, di sanalah kebutuhan dia akan penguasaan atau kebutuhan dia akan diakui itu merasa terpuaskan seperti itu. Nah, kaitannya dengan kebutuhan akan penguasaan di sini, jika dia sudah melakukannya itu sekali dan merasa terpenuhi kebutuhannya akan penguasaan, maka di sini dia akan juga bisa memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi dengan terbiasa melakukan seperti itu, dia akan mendapat pemenuhan kebutuhan, bisa bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Dalam artian termasuk semena-mena dengan teman yang lain, dia akan mendapat kepuasan ketika dia sudah bisa bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi solusi untuk di sini sebenarnya muaranya ke kasih sayang keluarga, karena dari kurangnya kasih sayang ini bisa berimplikasi kemana-mana, kurangnya kebutuhan termasuk kebutuhan penguasaan dan kebebasan. Terima kasih Bu Kartika. Di sini berarti dapat saya simpulkan ya, dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang paling ditekankan di sini adalah kasih sayang. Di mana kasih sayang yang diberikan oleh keluarga itu juga bisa berakibat bagi anak yang diterapkan bagi di sekolah, juga bisa di lingkungan dan bergaulnya dia. Jadi di rumah diperlukan kasih sayang yang banyak agar tidak istilahnya agar tidak mencari kasih sayang di luar ya. Jadi dia fokus di rumah. Kemudian juga tadi ada yang bertahan hidup mungkin, jadi dia itu bisa mungkin kita nggak tahu dalam dirinya dia apakah dia ingin mempertahankan hidupnya dia, jadi dia tidak diberikan makanan di rumah, jadi dia meminta makanan teman ataupun untuk yang lain, saya tidak tahu. Karena di sini kita hanya menganalisis soal yang ada saja. Baik. Dari 5 kebutuhan dasar di sini kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya. Sebelum itu, apakah bisa kita pastikan dan juga kita bisa lanjutkan Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Di sini mungkin pertanyaannya adalah Bapak Ibu di sekolah ataupun di kelas kan sebagai wali kelas ya pasti juga sering
yang namanya membuat suatu keyakinan kelas dalam kelasnya. Nah, kenapa kira-kira yang kita perbuat itu atau yang kita buat itu namanya keyakinan kelas, bukan suatu peraturan kelas. Jadi Bapak Ibu ada yang tahu mungkin atau yang memiliki pendapat kenapa kita buat itu adalah suatu keyakinan, bukan peraturan? Ada? Terima kasih atas waktunya. Baik, menurut saya keyakinan kelas itu adalah bukan peraturan tetapi suatu kesepakatan yang dilakukan, yang disepakati untuk bersama-sama, yang mana di dalam kelas tersebut akan terciptanya nanti kelas yang kondusif, nyaman, dan senang untuk di dalam kelas dalam belajar. Terima kasih. Baik, di sini Bu Indra memilih yang namanya keyakinan kelas karena di mana siswa di sini menyenangkan, senang juga dan juga aman bagi anak. Di mana anak di sini memilih mungkin kita kaitannya ya kenapa ada bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Di sini kalau misalnya yang namanya peraturan itu kan dibuat oleh satu pihak. Jadi yang dibuat oleh misalnya dari pihak sekolah, dari pihak guru. Tapi berbeda dengan yang namanya keyakinan. Kalau keyakinan di sini dibuat dua arah dan kita itu selalu berkoordinasi, bekerja sama dengan anak untuk membuat suatu peraturan di mana yang peraturan ini mudah juga untuk diingat oleh anak dan itu juga merupakan kesepakatan yang kita lakukan dalam kelas seperti itu. Nah, jadi keyakinan kelas di sini itu kan yang merupakan bersifat abstrak, kemudian merupakan pernyataannya itu universal, gampang diingat oleh anak, kemudian juga dibuat dengan pernyataan-pernyataan yang positif, yang kemudian mudah diingat, kemudian kondisi sesuai dengan kondisi yang ada di kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian juga semua warga sekolah ataupun warga kelas itu dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Tidak seperti itu halnya dengan pembuatan peraturan. Jadi peraturan hanya dibuat oleh salah satu pihak saja, sedangkan keyakinan dibuatkan dalam dua arah. Kemudian mari kita lanjutkan sekarang ke segitiga restitusi. Kita sekarang kepada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini setelah tadi Bapak Ibu saya berikan tugas untuk menganalisis di mana 5 kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas sedikit tadi walaupun tidak ada soalnya. Kita lanjutkan ke dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi di mana prosesnya kita dari segitiga restitusi itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita bisa menstabilkan identitas anak. Di mana beberapa kata yang bisa kita ucapkan pada saat kita menstabilkan identitas anak itu yang pertama mungkin berbuat salah itu wajar. Jadi di mana kita memaklumi perbuatan yang anak lakukan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian juga ibu atau bapak juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan hari ini. Kemudian ibu ataupun bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Terus ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan kamu berhak merasa begitu. Itu merupakan kata-kata yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah validasi dari tindakan yang salah. Nah, beberapa kata atau pilihan kata yang bisa kita ungkapkan dalam memvalidasi tindakan yang salah itu adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kemudian ada padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir atau pilihan kata yang terakhir itu adalah kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu merupakan validasi dari tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Karena tadi kita membuat keyakinan kelas, jadi anak pasti memiliki suatu keyakinan. Kita menanyakan di sini kira-kira keyakinan apa yang mereka langgar setelah mereka melakukan suatu kesalahan di situ. Di sini pilihan kata yang bisa kita gunakan itu yang pertama adalah apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian juga seperti apa gambaran sebuah kertas yang ideal menurut kamu.
Kemudian juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin itu adalah beberapa kita bisa tanyakan pada saat menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini hari ini sekarang kita bakal saya akan memberikan suatu skenario bagaimana penerapan dari restitusi segitiga restitusi di sini yang bisa Bapak Ibu perankan di dalam kelompoknya masing-masing. Dan juga saya meminta untuk Bapak Ibu untuk memilih yang mana termasuk ke dalam validasi dari tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Jadi silakan dipilih, dikondisikan nanti masing-masing kelompok agar memberitahu kira-kira bagaimana dari setelah diskusi, hasil diskusi Bapak Ibu. Di sini saya mempunyai 3 contoh skenario dari yang segitiga restitusi. Nah, untuk yang sebelah sini mau nomor berapa? Satu ya, 1, 2, 3. Mau yang nomor 1. Nah, kemudian untuk kelompok 2 mau nomor 2. Baik, silakan didiskusikan. Mungkin Bapak Ibu mempunyai waktu 5 menit untuk mendiskusikan dan juga saling berperan di situ. Sudah habis, mari sekarang kita kan juga tadi sudah rekan-rekan semua sudah bermain peran juga merankan skenario yang saya berikan di situ. Nah, sekarang saatnya kita atau kelompok 1 dan kelompok 2 untuk memaparkan bagaimana hasil diskusinya terkait dengan segitiga restitusi di sini. Mungkin yang pertama mau kelompok berapa? 1. Oke, baik, kelompok 1 dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan segitiga restitusi. Kami sudah mendiskusikan dari kasus yang kami tulis. Jadi segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dan dari kasus ini, untuk yang menstabilkan identitas, itu terdapat dalam kalimat, kamu bukan satu-satunya orang yang membuat kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Kemudian untuk validasi tindakan, kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu melakukan membuang sampah sembarangan? Coba ceritakan dengan ibu. Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan, itu terdapat pada kalimat, tapi kita kan punya keyakinan kelas. Kamu ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Kemudian terdapat lagi 1 di kalimat, kamu yakin tidak dengan keyakinan kelas kita itu? Nah, dari hasil diskusi kelompok kami, segitiga restitusi ini berfungsi untuk agar peserta didik sadar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena tekanan. Nah, di sini guru memang sebagai fasilitator, guru itu tidak boleh melakukan kehendaknya sendiri di kelas. Tidak lagi guru selalu benar, tetapi apapun yang dilakukan oleh guru di kelas itu kita harus melakukan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Itu harus mempunyai kesepakatan masing-masing dan tidak ada paksaan agar situasi belajar di kelas tercipta situasi yang kondusif dan menyenangkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Itu adalah pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangannya dulu. Baik, kita lanjutkan sekarang hari 1 sudah. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih
kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mewakili kelompok 2 menyampaikan hasil analisis kami. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya pada Pak Materi pada hari ini karena ini adalah suatu hal yang baru bagi beberapa dari kami dan ini sangat dekat sekali dengan apa yang kita lakukan sehari-hari di kelas. Kemudian kasus yang kami pilih itu ada seorang siswa yang bernama Mira tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya Pak Andi, sehingga kemudian dilakukan pemanggilan oleh Pak Andi terhadap Mira ini. Berdasarkan dari materi yang tadi dipaparkan, kami melakukan analisis segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Andi selaku guru dari Mira. Hal yang pertama dilakukan oleh Pak Andi adalah yang pertama menstabilkan identitas dari Mira seperti itu. Pak Andi berkata, Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Bapak sendiri. Jadi di sana guru tidak langsung menjudge, tidak langsung menyalahkan siswanya, tetapi terlebih dahulu menstabilkan, mengatakan bahwa it's okay, tidak masalah untuk melakukan kesalahan. Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan Pak Andi adalah memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh Mira. Beliau berkata, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Seperti itu. Jadi mulai divalidasi tindakannya, disadarkan salah. Kenapa melakukan kesalahan tersebut? Begitu. Selanjutnya Pak Andi kemudian menanyakan keyakinan dari Mira seperti yang sudah disepakati di kelas sebelumnya. Kira-kira Pak Andi berkata kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Seperti itu. Jadi di sini Pak Andi memancing Mira untuk kembali menanyakan di dalam dirinya apakah tindakan yang dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati sebelumnya. Dengan ini otomatis siswa menjadi mandiri, dia memproses masalah yang atau tindakan yang dilakukan sebelumnya, kemudian pada akhirnya dia akan bertanggung jawab. Di sini Pak Andi pada akhirnya menanyakan pada Mira, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Sehingga di sini siswa pun juga tidak hanya mandiri, tetapi lebih bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis segitiga restitusi yang kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya katakan. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Ini tepuk tangannya dulu dong. Oke, terima kasih kelompok 2 terkait pemaparannya. 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab soal, yang sudah juga sudah memerankan peran di mana kalian menjadi seorang guru, menjadi seorang murid. Ternyata diribet gak susah Bapak Ibu ya. Nah, dari kesimpulan yang kita dapatkan, Bapak Ibu sudah bisa memilah di mana yang termasuk ke validasi tindakan yang salah, yang mana termasuk ke dalam keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sudah bisa. Nah, terima kasih. Jadi mungkin lebih baik kita bakal sharing-sharing terus. Mungkin materi yang bisa saya berikan, kemudian kuis-kuis juga SPP saya berikan hanya sampai di sini saja. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Hari ini saya akhiri dengan salam Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tiga. Selamat pagi, selamat bergerak. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.